فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya, masih di pertengahan muka surat 13. Tayyib, qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Tamarin kah ya? Tamarin. Awalan ajib an hadhil as'ilah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, madza taqulu qabla dukhulil khala? Apa yang Anda ucapkan sebelum masuk ke bilik air, bilik tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Madza taqulu idza kharajta minal khala? Ya. Ya, ghufranak. Yang kedua, sanian akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Yang pertama, uqaddimu rijli nuqat inda dukhulil khala. Ya, jawabannya apa? Yusra, tayyib, kaki kiri. Yang kedua, uqaddimu rijli nuqat indal khuruji minal khala. Ayo, bahasa Arabnya apa? Ayo, yumna, tayyib, rijli al yumna. Kemudian yang ketiga, la astaqbilul qiblah wala astadbiruha nuqat, ya. Indah atau bi, tak masalah. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat ketika usolli. Susah ya? Ala qada'il hajah. Ewa, boleh. Indah qada'il hajah atau bi qada'il hajah. Hala qada'il hajah boleh. Kemudian yang keempat, la adkhulul khala. La adkhulul khala nuqat li annahu kalamullah. Iya, bil mushaf, betul. Karena di dalamnya ada kalamullah. Mushafnya bukan kalamullah, tapi di dalamnya, di dalam mushaf ada kalamullah. Bersumpah demi Quran boleh, tapi kalau bersumpah demi mushaf, para ulama melarang karena mushaf bukan Quran, tapi mushaf di dalamnya ada Al-Quran. Mushaf adalah bukunya itu. Baik, kemudian yang terakhir di muka surat ini, la atakallamu asna. Saya tidak berbicara ketika apa? Kira-kira Firdaus tahu tak? Saya tak bercakap-cakap ketika apa? Wa qada'il hajah. Iya, ingdat qada'il hajah, menunaikan hajat. Sekarang masuk ke muka surat 14. Adar surah bi al-istinja wal istijmar. Istinja dan istijmar. Istinja. Qal wa ma huwal istinja? Istinja itu apa? Qal huwa izalatul adza. Menghilangkan najis. Ada di sini maksudnya najis ya. Bilma, dengan memakai air. Ba'da qada'il hajah, setelah menunaikan hajat. Ya, ini jadi apa? Istanja. Istanja yaitu qata'un naju. Naju artinya adalah ya benda najis itu. Kalau najwa itu bisikan, tapi naju itu benda najisnya itu. Ini lain-lain pembahasannya ya. Kemudian astanji, saya beristinja biyadai biyadaya. Ini tak betul. Tapi biyadi. Tak boleh biyadai ya, dua tangan. Yusra, dua tangan kanan, dua tangan kiri saya. Oh, tangan saya satu aja yang kiri. Tapi biyadi ya, biyadi al yusra. Baik. Harusnya jalannya di kasroh biar tidak silap nanti. Baik. Wala astanji biyadi. Ini juga salah. Yaitu biyadaya salah, yang betul biyadi. Karena tangan kanan kita satu aja, bukan dua. Baik. Kalau ketam tangan kanannya berapa ketam? Dua. Satu. Berapa? Ketam?
Kita nggak tahu ya itu tangan kah kaki ya. Mungkin yang depan boleh dianggap tangan kok ya, yang depan tuh. Ayo. Saya. Sudahlah. Ketam tak pandai bahasa Arab ketam. Tak ingat ya, apa ya bahasa Arabnya ketam tuh? Udah lupa dulu tuh. Kemudian li hadis Abi Qatadah radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza tamassaha ahadukum minal khala", jika salah seorang dari kalian mengusap, tamassah mengusap yaitu membersihkan najis, fala yatamassahanna biyaminih, maka jangan sekali-kali dia mengusap najisnya itu dengan tangan kanan, yaitu membersihkannya adalah tangan kiri. Tangan kanan berarti tugasnya apa waktu itu? Iya, untuk mengambil air dan semacamnya. Nah, tangan kiri untuk yang memegang najis kalau diperlukan, membersihkan najis. Biyamini. Rawahu Ahmad, ya hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Apa yang menjadi sisi pendalilan di sini, yaitu tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan jangan digunakan untuk memegang najis, tapi untuk tangan kirinya lah yang digunakan untuk membersihkan najis itu. Kemudian mahuwal istijmar. Apa itu istijmar? Tayyib, huwa izalatul adza bi ghairil ma. Menghilangkan najis dengan tidak memakai air. Minat tohirat, bahannya adalah dari benda-benda yang suci. Kal ahjar, seperti bebatuan. Wal manadil, yaitu sapu tangan. Handkerchief itu ya istilah di sini ya. Wa masyabaha dzalik, dan yang seperti itu. Apalagi misalkan pakai apa? Ya. Kertas boleh, apalagi? Ya pakai tisu. Ada lagi tak? Pakai apa? Batu boleh. Batu tadi ada nih ahjar. Yang lain selain itu apa? Telur. Oh, daun. Iya. Daun yang agak kasar-kasar, Tayyib. Apalagi? Masih ada nggak kira-kira bahan apa ya? Kayu tadi sudah belum? Belum. Kayu, ada lagi? Tanah boleh. Yang penting apa? Boleh untuk menghilangkan najis itu, yaitu digosokkan ke tanah, tapi pelan-pelan, jangan calar. Tayyib. Pakai kapak boleh tak? Oh, itu untuk yang belum khitan. Nah, pakai kaca dilarang. Nanti khawatir calar. Tayyib. Pakai laser, oh itu untuk khitan, bukan untuk menghilangkan najis. Kalau laser untuk menghilangkan kerak-kerak besi boleh, karat-karat besi. Tapi untuk anggota badan kita jangan. Kalau sekarang laser mungkin pakai untuk itu ya, apa namanya? Menghilangkan apa? Tato itu ya. Cuma dalilnya apa di sini? Disebutkan nggak di sini dalilnya ya? Nggak disebut. Iya, dohirnya tak disebut, sayang juga. Harusnya sekalian disebut. Misalkan apa? Hadis Bukhari Muslim dari Ibni Mas'ud. Yaitu apa? Amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an abtaghiya salasata ahjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya untuk mencari 3 batu. Dalam riwayat yang lain, ibghini salasata ahjar. Carikan untuk saya 3 batu. Tayyib. Menunjukkan istijmar adalah memakai batu. Boleh yang lain-lain, ya? Hadis Bukhari Muslim, hadis Ibni Mas'ud. Tayyib. Kemudian apa? Fa'altamisuha falam ajid illa hajaroin warrausah. Saya mencari tapi saya tidak mendapatkan kecuali 2 batu dan sepotong rausah, yaitu kotoran hewan tapi yang sudah kering ya. Tayyib. Fa'ataituhu biha, maka saya mendatangi Nabi dengan apa? Temuan tadi. Fa'akhadal hajaroini wa alqarrausah. Kemudian Nabi mengambil 2 batu tadi dan melemparkan kotoran tadi. Wa qala innaha riksun. Ini kotor atau apa? Riksun yaitu artinya kembali ke tanah. Tapi tidak layak untuk dia dipakai istinja walaupun dia benda suci misalkan. Kita mungkin bilang najis tapi kotoran lembu, kotoran kambing ini suci dia. Suci dalam artian bukan benda najis secara syar'i. Tapi kenapa dia tak boleh dipakai? Ya? Iya, makanan jin.
Dalilnya apa? Hadis Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Alqamah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kalau tak salah ya, yaitu hal syahidta lailatal jin, apakah Anda menghadiri peristiwa malam jin itu? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la, saya tidak menghadirinya. Tapi apa? Nah, kemudian beliau bercerita, yaitu bitna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumman talaq. Kami pernah bermalam di suatu tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pergi. Fa abta'a alaina. Kemudian beliau lambat sekali tak datang-datang. Faltamasnahu falam naroh. Kami mencarinya tapi kami tidak mendapatinya. Fabitna alailah bishar. Maka di malam itu kami bermalam dalam keadaan buruk, yaitu takut Nabi diculik orang kafir kah atau apa. Summa atana sobahan. Kemudian Nabi datang di waktu pagi, kalau tak salah pagi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, atani wafdul jin, ada iyul jin, ada pendakwah istilahnya ya, utusan dari jin yang mendatangi saya. Maka saya pun datang ke tempat mereka. Nah, kemudian Nabi, kata Ibnu Mas'ud, fa'arana mawadi'ani ronihim. Nabi memperlihatkan kepada kami sisa-sisa dari api mereka. Jadi jin juga perlu api di malam itu dan seterusnya. Nah, kemudian faqara'tu alaihimul Qur'an. Kata Nabi, saya membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Fastazaduni. Kemudian mereka minta saya bekal, yaitu minta tambahan bekal. Maka Nabi kemudian mengatakan, kullu ma saqata minal adm wa dzukira fihi ismullah yakunu zadan lakum. Apapun tulang yang jatuh dan telah disebutkan nama Allah di situ, itu menjadi makanan untuk kalian. Wa kullu ba'rah, demikian pula setiap ba'r, yaitu apa? Kotoran hewan. Kemudian Nabi mengatakan, fala tastanju bil ba'rah fa innaha ta'am, fala tastanju bil adm wala bil ba'rah fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka jangan kalian beristinja, maksudnya istinja di sini apa? Istijmar dengan tulang dan juga jangan dengan kotoran hewan, karena kedua-duanya adalah makanan saudara kalian. Maksudnya kalau jinnya makannya adalah tulang selain makanan yang lain. Nah, kalau hewan yang jin hewan, makanannya adalah kotoran hewan kita. Baik. Nah, itu dihormati, jangan dipakai untuk istinja, kasihan. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan istijmar boleh dengan batu, boleh juga dengan benda-benda yang lain. Yang penting bukan tulang, bukan kotoran hewan. Hadisnya dua-duanya hadis Ibnu Mas'ud, peristiwa itu tadi. Itu dikenal sebagai apa? Lailatul jin, malam jin. Sekarang kita baca syurutu ma yustajmaru bih, syarat benda yang dipakai untuk istijmar. Sebelum kita lanjutkan, sebenarnya di dalam hadis-hadis, istijmar bukan hanya membuang najis dengan batu. Istijmar ada 3 makna. Yang pertama, istijmar itu tadi, yaitu istinja bi ghairil ma', seperti yang disebutkan di hadapan kita. Menghilangkan najis bukan dengan air, dipanggil istijmar. Yang kedua, istijmar adalah ramyul jimar, yaitu lempar jumroh. Berarti dalam peristiwa apa lempar jumroh itu? Peristiwa apa ya? Apa itu lempar jumroh? Itu apa? Waktu apa? Waktu haji ya. Dikatakan istijmar dalam hadis-hadis. Yang ketiga, istijmar adalah at-tabakhur, yaitu memakai bukhur, memakai wewangian. Dengan apa? Bukhur yang kayu-kayu gaharu kah apa? Nah, itu dipanggil istijmar juga dalam hadis-hadis. Jadi istijmar itu ada 3 makna di dalam hadis-hadis. Apakah mungkin ada makna keempat? Mungkin, cuma itu yang didapatkan sekarang. Kita lihat syarat-syaratnya. Yang pertama, la yajuzul istijmaru bi aqalla min salasati ahjar. Tidak boleh beristijmar dengan batu kurang dari 3. Apa itu? Wa in zada falyutir. Kalau lebih maka hendaknya dibuat ganjil. Kalau ganjil berarti berapa? Kalau ganjil ya? Mungkin 5, mungkin berapa? Iya 7, dan sesuai keperluan. Iya. Berarti sebelum pergi ke gurun, wah harus bawa batu banyak itu. Tak perlu susah payah, tinggal cari di sana. Gurun pasir, bukan gurun kedah. Tayyib.
Hadisnya apa? Hadis siapa yang ingat hadisnya itu ya? Nanti nggak disebut nggak ya? Kenapa nggak disebut hadisnya di sini? Ada, yaitu di dalam hadis Salman dan juga dalam hadis Abi Qatadah dan lain-lain. Mudah-mudahan besok-besok disebut oleh beliau nanti. Tapi nggak disebut ya. Tak apalah. Tayyib. Kalau dalam hadis Salman ma'ruf wa nahana annas tanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Melarang kami untuk istinja dengan batu kurang dari 3. Tayyib, ya. Oh ya. Istijmar yang kedua, lempar jumrah, lempar batu di waktu di Mina dan sebagainya itu. Tayyib. Dan Nabi mengatakan wa idastajmara falyutir. Jika dia beristijmar hendaknya dia berganjil-ganjil. Kemudian yang kedua, la yajuzul istijmar bima la yunadzifu jayyidan. Tidak boleh beristijmar. Tahu kan pembahasannya apa? Di mana? Bukunya ada tak? Bukunya ya. Nah, kalau tak tahu terjemahnya tulis, bukan malah main-main. Sampai mana coba? Sampai yang mana? Nah, tak tahu kan? Sibuk sendiri. Baik. Tidak boleh beristijmar dengan benda yang tidak mampu membersihkan dengan baik. Misli al-balastik. Wah, ini pakai jadi diarabkan ya, balastik. Bukan peluru kendali balastik, itu lain pembahasannya. Baik. Plastik ya, pakai plastik tak boleh, terlalu licin dia. Baik. Wazujaj, yaitu apa? Kaca tak boleh. Bagaimana kalau pakai berlian? Sama aja ya, dia kaca juga, bahkan nanti terpotong, batu aja boleh terpotong oleh berlian. Baik. Dan yang seperti ini berarti pakai sutra boleh tak? Ya. Tak boleh. Kalau pakai kain boleh tak? Nah, kain-kain yang tidak terlalu licin boleh, pakai kain yang agak kasar sikit-sikit, toala, handuk, boleh aja. Masalah boleh ya. Kenapa? Pasir kira-kira boleh tak pasir dia? Kalau pasir kuarsa jelas dia bahan dari itu kan ya, kaca ya, pasir kuarsa. Tinggal coba dibuktikan nanti coba di situ. Allah. Kalau tanah jelas, karena tanah memang menyucikan. Terkadang kita kehabisan air, terpaksa pergi ke gurun, ke apa namanya? Bukan gurun, apa panggilannya? Lembah-lembah itu di Damaj. Ya sudah terpaksa, dan cari batu kadang susah karena ya namanya itu kan apa namanya? Tanah yang luas macam itu. Ya sudah digosok-gosokkan. Yang penting hati-hati. Kadang ada lipan bara kah, ada apakah, hati-hati. Nah, tengok pasir berjenis-jenis, lihat apa yang kira-kira boleh digunakan. Kalau pakai ekor kucing boleh tak? Yang kucing yang bulunya bulu itu. Tak tahu, nanti marah dia tuh. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Ya. Rumput. Lumpur atau rumput? Hah? Selut dah lumpur. Enggak tahu. Kalau dia kering boleh, jelas kalau dia kering. Kalau basah tinggal dilihat apakah boleh menghilangkan najis, diperkirakan. Kalau kering nggak jadi istijmar. Kalau tak nanti seluarnya kotor semua kalau pakai lumpur tuh. Nanti orang salah paham. Cirit birit tuh. Nampak warnanya lain.